Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma qdi hajatina ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Al-faslu tsani wa isruna fi bayanil waqi'ati fil manam wa sunnati. Fal waqi'atu mu'baratun fin naumi wa sunnati kama qala Allah ta'ala laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat yaraha al-mu'minuna aw tara lahum kama qala Allah ta'ala lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah wal muradu minhu ar-ru'ya as-salihah fi qawlil ba'di kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihatu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada Nabi yang agung, yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita membicarakan tentang penjelasan yang terjadi dalam diri kita ketika tidur dan ketika mengantuk. Nah, apa yang terjadi? Semalam kita membahas masalah ujlah dalam amalannya. Buahnya daripada ujlah adalah sampai menghasilkan ma'rifatullah. Dengan catatan orang tersebut waktunya sampai. Ada ma'rifatullah di awal umur 40 kah, 50 kah, dibukakan oleh Allah Ta'ala ma'rifat, dibuka Allah Ta'ala hijab. Ada juga di akhir umur dibukakan hijab. Dengan catatan kemarin seseorang tersebut ketika sudah bisa berenang, arti kata sudah punya kapal, kapalnya tadi dibawa ke laut, kemudian bisa berenang di tengah laut. Yang disebut kalau orang sudah berenang bisa, berarti arti kata orang tersebut ruhaninya sudah terbuka, nafsunya sudah tertinggal ataupun terjemahkan. Karena ruhani tersebutlah, roh tersebutlah yang akan menyelam
roh tersebutlah yang akan menghasilkan daripada mutiara ma'rifatullah. Dengan roh tersebutlah dia masuk ke alam-alam berikutnya. Yang sekarang ini kan kita berada di alam syahadah ataupun disebut juga alam mulki. Kalau roh sudah berfungsi, maka dia masuk ke alam malakut namanya. Nah, alam malakut itu pintu pertama untuk menuju alam-alam, alam apa tadi? Alam jabarut, alam lahut. Yang pertama kali adalah alam malakut dulu. Nah, ini masih berhubungan dengan yang kemarin, dengan yang kalimat yang kita akan baca nih. Penjelasan yang terjadi ketika tidur dan mengantuk. Nah, apa yang terjadi? Karena orang tersebut masuk ke alam malakut, catatannya harus dua. Yang pertama tidur atau mengantuk. Kalau kita ibaratnya kalau tidur kan kada dapat ilmu, tertutup ilmu. Tetapi kalau orang di dalam sini untuk menempuh ke alam malakut, orang tersebut harus tidur dulu dan orang tersebut harus mengantuk dulu. Nah, beda kita nih pelajarannya. Kalau di pesantren jangan tidur, kalau di majelis jangan tidur kan. Kalau tidur kita tersalah dengar, salah paham. Ujah perguruan boleh saja mencuntan salam, soalnya pemahamannya boleh saja mencuntan hayam. Nah, itu waktu mondok kan. Tetapi kalau orang menempuh namanya alam malakut, didapatkan melewati tidur ataupun mengantuk. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, telah membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya mimpi yang hak. Nah, jadilah kalau seseorang tersebut dikehendaki menumpuh alam malakut, maka pertama kali dia akan dikasih mimpi dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini sebelum didatangkan wahyu, sebelum beliau umur 40 tahun, beliau ini kan sering bermimpi. Orang lebih dikatakan oleh perguruan ulun 6 bulan bermimpi tahun. Mimpi yang baik, mimpi yang baik. Setelah 40 tahun barulah beliau mendapatkan wahyu. Wahyu dari Allah Ta'ala. Datanglah Jibril kan. Sebelumnya beliau itu adalah dikasih mimpi dulu. Jadi kita nih sesungguhnya kalau orang tersebut, kalau kita tuh ibaratnya guring ataupun tidur bermimpi, sesungguhnya mimpi itu roh kita yang bermimpi, dan bermimpi roh kita sedang berada di alam malakut. Jadi kalau kita bermimpi, kalau ketemu dengan orang-orang yang telah mati, abah kita kah, perguruan kita kah, ataupun wali-wali kah,
itu berarti diri kita atau roh kita sudah di alam malakut. Alam malakut tuh. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada daripada kenabian, tidak ada yang tersisa daripada kenabian lagi kecuali kabar gembira. Maksudnya kalau orang-orang yang khusus ini bermimpi lawan Nabi Muhammad SAW, arti kata orang tersebut mendapatkan hadis dari Nabi. Karena Rasulullah SAW itu tidak berhenti untuk mengontrol umat, tidak berhenti memberikan wajangan-wajangan kepada umat. Maka orang-orang khusus tadi diberitahu tentang amaliyah ataupun amalan-amalan ataupun kabar-kabar. Akhirnya habis bangun tidur sudah mendapatkan amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut adalah hadis tadi ibaratnya tanpa basanad, langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pak yang dikehendaki oleh orang-orang tak. Mimpi tidur bertemu dengan Rasulullah, kemudian disarankan hidup seseorang nih. Karena kalau kita memakai daripada kitab-kitab yang banyak bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita kadang-kala mengamalkan semuanya karena saking susahnya, saking beratnya, dan saking banyaknya, dan saking ikhtilafnya. Nah, ikhtilaf tuh dalam kitab-kitab tuh. Tetapi bagi orang-orang yang bersih hatinya, termimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan hidayah ataupun petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya, itu adalah ibarat obat yang sesuai dengan diri kita. Tidak mungkin berlebihan dosisnya ataupun kurang dosisnya. Nah, karena kalau memakai yang lain itu bisa kebanyakan dosisnya ataupun kurang dosisnya. Tetapi kalau Rasulullah SAW menemui dalam tidur, kemudian mengasih saran ataupun amaliyah ataupun petunjuk ataupun hidayah, itu adalah mutlak. Maksudnya hak benar. Tetamu ampun jalan, tetamu sumber, tetamu ibaratnya rahmat, nak ampun rahmat. Nah, makanya ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang tertinggal daripada kenabian. Maksudnya ada yang tertinggal, yaitu al-mubasyarat, kabar gembira nih yang ditunggu. Lahumul busra fil hayatid dunya. Nah, yaraha al-mu'minuna aw tararahum kama qala ta'ala. Jadi orang mukmin ini umum bisa melihat kepada orang yang mati, dan orang yang mati pun bisa melihat lawan diri kita. Diceritakan dalam kitab Zikrul Maut bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah mati itu rohnya masih melihat kita. Nah, masih melihat kita, mengilangi kita, menemui kita. Tapi gara-gara kita nih hatinya kotor, jadi kadang-kala melihat. Padahal kita nih roh, orang mati pun roh juga. Tapi karena kita nih terhijab oleh dosa ataupun terhijab oleh kesalahan, akhirnya roh kita nih kada punya mata,
tak tutup matanya. Yang disebut adalah mata ainun basirah. Tapi kalau orang-orang yang hati basirnya terbuka, bertamu sini lawan siapa saja bertamu. Jangankan bertamu lawan bertamu lawan wali, lawan nabi, kayak kawan saja. Kayak sahabat di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersahabat ini. Nah, ini jauh lama bersahabat, tetapi sahabat batin. Ada sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lain. Nah, jadi sidin ini karena terbuka, hatinya sudah, Rasulullah itu berilangi terus, menegur, mengarahkan. Bahkan hidin ini tidak bergerak ataupun melakukan amaliyah kalau tidak diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hatinya. Nah, total ini tujuan orang bahal batu sampai ke sini. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu mendapatkan kabar gembira. Nah, fil hayatid dunya ketika waktu di dunia dikabari, wa fil akhirah apalagi untuk akhirat. Nah, untuk masa depan sudah diceritakan, sudah dikabari bahwa sampean nanti minggu depan akan ketemu dengan orang ini, dan rezeki sampean nanti ngambilnya di sini. Kemudian 3-4 hari akan ketemu dengan ini. Ini ada yang tukang kabari ini. Bisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa malaikat, dan bisa wali-wali yang lain menghabari. Nah, apabila sudah ainun basirah terbuka tadi, gara-gara bersih hatinya, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan di akhirat pun dikabarkan. Nah, maka jadi Imam Ali karamallahu wajah, haram hukumnya meninggal dunia. Haram hukumnya meninggal dunia kalau belum tahu tempatnya di mana. Nah, jadi harus sampai tahu tuh. Ke surga kan neraka. Karena orang itu akan dikabari dulu. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dikabari dulu. Gara-gara ainun basirahnya itu terbuka. Nampak benar berita-berita akhirat nih, nampak benar ini. Nah, dan yang lebih bagus lagi, bertemu lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, hai Fulan bin Fulan, kamu di dunia ini bersama aku, dan di surga pun bersama aku. Itu yang ditunggu dok. Itu yang ditunggu orang-orang soleh dok. Jaminan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jaminannya tak. Lahumul busra, kabar gembira, fil hayati dunia, masalah dunia dikisahkan. Maka orang tersebut yang sudah terbuka ainun basyirah tadi, hidupnya penuh hati-hati, akhirnya warok. Akhirnya tebadil hatinya, cintanya nih kada lagi lawan dunia terlalu, sekadar aja semampunya aja. Takut kalau kelebihan cintanya lawan dunia, akhirnya ibaratnya menyusahkan. Nah itu Pak, bagi orang yang sudah ainun basirah terbuka. Tapi ainun basirah terbuka tadi kan ibaratnya waktu dan proses waktunya panjang. Nah, jadi busra fil hayati dunia ini bisa waktu tidur, bermimpi. Nah, bermimpi, dikabari, bertemu. Dan bisa juga orang tersebut kada tidur berbaring. Tiba-tiba ibaratnya mau kayak apa bahasa kita tuh, mengantuk tapi mendengar aja. Setengah guling, ya qazatan. Nah, antara tidur sama bangun. Nah bisa juga kayak itu tuh. Wali-wali itu kayak itu hidup tuh. Wali-wali itu kayak itu. Berduduk kayak ini sekali hilang.
hilang rasa. Nah, kemudian hidin ini dibawa ke alam roh, alam malakut, dan seakan-akan sidin ini melihat daripada lahul mahfuz. Jadi orang yang datang ini tahu hidin kisahnya, dilihatkan catatan orang di lahul mahfuz. Kayak apa? Saking bersihnya tadi hati lahul mahfuz terlihat, kada kau kuling lagi. Yang disebut orang adalah kasab. Padahal hidin tadi adalah diberitahu lahumul busra, kabar gembira. Padahal hidin pun kada hendak ataupun hendak tahu kada juga, menebak-nebak kada juga, tapi tiba-tiba sapintas dikisahkan bahwa orang bulan bin bulan yang di hadapan pian ini maka ini. Wal muradu minhu ru'ya as-salihah. Maksudnya adalah mimpi yang baik tadi kan. Ar-ru'ya as-salihatu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Adapun mimpi yang baik itu adalah bagian daripada 6 dan 40 bagian daripada kenabian. Maksudnya Nabi SAW itu sebelum 40 tahun hidin tuh bermimpi dulu 6 bulan. Bermimpi terus. Setelah 40 tahun umur sidin, barulah Jibril mendatangi di gua Hira. Pertama kali kan Nabi ketemu Jibril adalah di gua Hira. Bagi yang haji ya Pak Haji, ke sana pian. Ketika itu Nabi SAW gemetar pertama kali, takut Jibril datang. Begitu juga kalau suatu saat pian dibukakan hijab, dibukakan ainun basyirah, pas antara tidur sama tidak didatangi oleh orang wali misalnya. Wali misalnya kan datang pada pian, itu pian pasti ada reaksi. Ada reaksi, bisa kedinginan kah, bisa menggigil kah, bisa sakit kah, kepala pening, lemah, macam-macam. Itu reaksi karena takjub. Karena yang datangnya adalah roh, dan roh kita ini ibaratnya hanya tetamu. Dan Nabi SAW pun posisi kayak gitu juga. Hidin itu sering sekali kalau didatangi Jibril kepala hidin sakit. Apabila wahyu datang hidin sakit, agak sakit gitu, ada reaksinya. Dan begitu juga kalau pian kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hijab, sudah bersih hatinya, antara tidur sama tidak, lalu ada orang yang hadir. Hadir misalnya wali yang membenarkan itu adalah hati pian kita. Pian tidak tahu orang tersebut. Kita ada di belakang membedakan antara setan lawan orang soleh, ada tanda-tandanya. Ini ada dulu garis besar dulu lah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fi ghazah li anna syaitana la tamassalu bi wa biman taba'ani. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bermimpi lawan aku waktu tidur, bermimpi lawan aku waktu tidur, maka nanti kalau kelamaan sudah sering kami mimpi, maka dalam keadaan jaga tetamulah mati. Jadi mimpi dulu lah Nabi, baru nanti jaganya. Itu ya qazah ini antara tidur sama kada. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai aku dan tidak bisa menyerupai wali-wali aku. Itulah. Waman tabi'ani. Jadi syaitan itu kada bisa menyerupai Rasulullah SAW
dan tidak bisa menyerupai wali. Jadi kayak apa aja pemimpinan Nabi. Nah itu macam-macam dia, macam-macam hasil mimpinya. Ada yang melihat diri kita seorang lah, tapi roh kita mengatakan itu Nabi. Ada juga mimpi melihat Nabi kayak raksasa besar, tapi roh kita yang mengatakan itu Nabi. Ada kita melihat mimpi ketemu orang tua, tapi hati kita waktu sudah sadar mengatakan Nabi. Beda. Ada orang yang melihat ibaratnya macam-macam, tergantung. Ada melihat tuan guru ini, hati kita mengatakan Nabi. Waktu bangun tidur itu Nabi. Atau ibaratnya melihat Nabi penuh sealamannya, sekampungannya, berarti Nabi juga. Jadi ibaratnya yang ketemulan Nabi itu adalah roh sama roh. Roh ini bebarang aja berbentuk kan seperti Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh para sahabat bermacam-macam bentuk Jibril. Ada bentuk sahabat Nabi, ada bentuk orang tua, ada bentuk pemuda. Dan begitu juga roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada umatnya nih, tergantung umatnya nih kekuatannya. Mimpinya tuh bisa melihat batisnya saja, bisa melihat surbannya saja. Tapi itu sudah untung kan, sudah untung. Itu ngarannya busra, sudah kabar gembira. Nah, itu mimpi ulang Nabi dulu, mimpi rancak kita mimpi ulang Nabi itu. Ada sekali. Kalau bisa setiap malam bermimpi. Kalau bisa, ya kalau anak guring selawat kayak dulu, mudah-mudahan tetap ulang Nabi. Istighfar. Makanya kalau kita ini sudah umur 40 tahun, rugi Bang kalau belum ketemu Nabi dalam mimpi. Apa kesalahan aku? Apa dosa yang aku bawa sehingga aku tidak ketemu dengan sentralnya agama, sentralnya rahmat, sentralnya hidayah. Itu yang kita ucapkan setiap hari kan ketika sholat, tetapi belum ketemu. Itu diantaranya karena berarti kita belum paham. Ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai aku dan tidak bisa menyerupai wali-waliku. Siapakah wali-wali tadi? Binur yang syariah wa tariqah wal ma'rifah, yaitu orang mengikuti aku kata Nabi, menggawi syariat, tariqat dan ma'rifat, dan menggawi memahamkan sampai kepada nur hakikat. Nah, berarti wali itu. Nah, wali lah berarti. Amun kau makai sebertani kan syariat kita pakai, tarikat kita pakai, ma'rifatnya dapat nurnya, basirahnya terbuka. Nah, itu wali. Kalau kita nih ada wali, jadi kita nih adalah taklid kepada wali. Kita taklid aja, taklidnya umpatan percaya barang onsidin. Nah, tapi kalau masalah ilmu batin itu wajib diri kita. Ilmu tauhid, kemudian pengenalan sifat, af'al, zat, itu wajib untuk diri kita. Tetapi kalau masalah nang basirah tadi itu, kita kada terbuka. Jadi kayak apa kita nih statusnya? Imani saja. Iman saja kepada wali.
Wali misalnya ada di kampung kita misalnya mengisahkan aku tadi malam bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sidin berpada berkisah maka ini kayak ini. Lalu kita nih kayak apa? Maka kita harus mengimani yang disebut adalah taklid namanya. Nah, karena kalau kita ibaratnya jadi apa namanya? Selain taklid itu apa? Kalau orang yang nanti kan kalau mengikuti taklid ya kalau Allah Musa. Kalau hanya seorang tuh disebut adalah yakin sendiri itu apa namanya? Kalau wali ini kan biasanya ini ada taklid lagi. Wali ini ada taklid lagi. Kada bolehnya taklid. Rasulullah sudah berhadapan nggak ya Pak taklid? Karena kalau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah arah jalur sidin sudah. Nah, jalur sidin wal basyirah. Jadi kalau kita nih belum mendapatkan basyirah terbuka, berarti kita nih disuruh taklid kepada wali tersebut. Maka paralah lawan sidin dan wali itu. Tapi wali yang benar-benar sudah basyirah terbuka, berpandir lawan Nabi, kada lagi basa-basi berkisah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ud'u ilallah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Makanya nang wali tadi yang sudah ainun basyirah yang terbuka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dirinya, ajaklah manusia kepada Allah Ta'ala ala basyiratin, sesuai dengan anjuran hati tadi, anjuran yang bisa daripada Nabi tadi, bisa daripada Allah Ta'ala langsung, bisa daripada wali. Ala basyirah tuh namanya. Ala basyirah ini kalau menurut kitab sini, basyirah itu artinya petunjuk hati. Jadi sidin ini kalau ada petunjuk untuk buka pengajian izin, maka kada membuka sidin. Karena adalah basyirah. Disuruh orang ceramah, jadi kada diizin. Siapa nak kada mengizinkan? Yaitu basyirahnya kada terbuka, kada di basyirahnya ibaratnya kada dianjurkan. Ana wa man taba'ani. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mengikuti aku pun juga mendapatkan basyirah juga. Jadi kalau kita nih teorinya kalau hendak mendapatkan basyirah terbuka ini, yaitu mengikuti Nabi. Tapi kita nih kan kada mampu mengikuti Nabi. Keseluruhan itu kada mampu. Dan jaraknya dengan kita ini jauh benar, dan musimnya sangat jauh benar. Di zaman Nabi kan hanya pakai onta, tidak ada minyak. Di zaman Nabi kan tidak ada ibaratnya pokoknya modern lah. Sekarang ini kan kita susah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, karena zamannya yang begitu jauh berbeda. Makanya biasanya ada mujadid pembaharu agama di daerah kita, di kampung kita. Mujadid tersebut adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti sidin. Jadi ibaratnya orang tersebut mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang tersebut mendapatkan ilham ataupun petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan zamannya. Makanya kalau orang tuh
berziarah ke makam wali yang besar. Kemudian ainun basyirahnya terbuka, maka yang dikubur tuh bisa ngomong dengan yang datang ini. Ujah yang dikubur, hai pulang, kamu nggak usah ikut aku. Kenapa? Karena bahasa dan sistem agamanya berbeda, karena zamannya berbeda. Jadi kalau kamu mengikuti, ikutlah orang yang hidup yang sejaman dengan kamu. Nah, itu orang-orang yang terbuka basyirahnya. Kalau kamu ke sini hanya mencari berkah saja. Tapi kalau untuk kepahaman agama, ikutlah Fulan bin Fulan. Nah, itu sampai bisa ngomong kayak gitu. Kalau air basyirah terbuka apa? Tapi kalau kada terbuka, ke makam, kada tahu yang dikubur nih. Itu boleh kayak sudah. Ya. Tujuannya tadi adalah mencari berkah. Nah, ini masalah basyirah. Wala tamassalu syaitanu bihadil anwar latifah kulliha. Jadi dan syaitan itu kada bisa masuk ke alam mimpi yang orang tersebut bermimpilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena alam mimpinya bertemu dengan Nabi dan wali itu disebut adalah anwarul latifah, yaitu cahaya yang lembut. Sedangkan ampun syaitan itu adalah kohar alamnya. Nah, jadi kohar itu sifat Allah Ta'ala juga dititipkan kepada syaitan. Jadi keseluruhan daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan dua. Yang pertama adalah jamal, yang kedua adalah jalal. Jamal tadi adalah kepunyaan Nabi dan para wali dan malaikat. Kalaupun jalal itu ada setan mengambil di situ. Dititipkan. Makanya hakikatnya seberta itu aturan Tuhan. Setan kah, iblis kah, nafsu kah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja lagi membedakan. Allah Ta'ala memberi kita pikirnya. Apabila yang bagus itu daripada Allah, apabila yang kada baik itu daripada nafsu ataupun dari setan. Itu aja. Pada hakikatnya itu dari Allah Ta'ala semua. Itulah rukun iman kan? Rukun iman. Sirruhu wa khairuhu minallah. Takdir dari Allah yang baik maupun yang tidak baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mengatakan yang tidak baik daripada setan, itu memang yang tidak baik daripada setan, akan tetapi setan pun adalah taat dengan Allah Ta'ala, diperintah. Itu bang. Qala sahibul majhar hajar laysa al-ihtisas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bal tamassuki kulli ma huwa mazhar rahmah wal lutfah wal hidayah ka jami'il anbiya alaihi salatu wasalam wal awliya. Jadi yang namanya memberikan petunjuk ataupun hidayah di dalam tidur tadi itu tidak harus nabi yang lain pun bisa, dan wali pun datang juga bisa. Dan mimpi tersebut yang baik bukan saja ketemu Nabi, melihat Ka'bah baik juga, melihat matahari, melihat bulan, melihat asap putih,
melihat Al-Quran dan lain-lainnya. Jadi ini memerlukan tafsir ataupun takwil mimpi. Sesungguhnya setan itu menempati mazhar qahar. Jadi sifat Allah Ta'ala Al-Qahar itu kepunyaan setan. Fala yasra illa fi surat ismi mudallil, dan setan itu selalu mengarahkan kepada kesesatan. Kalau membedakannya tak mimpi kita antara tidur sama kada, sedangkan azan berkumandang, ada getaran hati atau bisikan hati tadi. Apabila mengarah sembahyang bagus saja tuh, berarti hidayah. Tetapi kalau mengarahkan kain hajat atau nanti panjang hajat, itu mudilut, berarti setan. Pamangkana basar ismi hadi kaifa yuzbi suratihi. Nah, jadi kayak itu Bang, kalau orang tadi sudah terbuka hijab, ainun basirah terbuka, itu ilmu datang seorang yang disebut adalah ilmu laduni. Jangan heran, yang kagum orang tersetumat saja belajar, tetapi guru batin ternyata ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tukang ngajarin, dan wali-wali kutub pun yang mengajarin juga. Wali Al-Ghaus, Wali An-Nuzaba, Nuqaba, Wali Abdal, itu tugasnya ada masing-masing. Dan beliau-beliau itu dikasih kemampuan untuk mengajarin kepada ainun basirah yang terbuka. Ada berdiam, karena wali-wali ataupun para nabi itu mereka derajat mereka itu selalu bertambah. Untuk menambahi daripada derajat mereka tadi, yaitu adalah mereka berdakwah. Berdakwah dengan roh. Yang kita tahu kan orang ini berdakwah ke masjid, ceramah, kemudian majelis ta'lim, pondok pesantren, itu juga dakwah. Tetapi dakwah basyirah tadi adalah para wali-wali tadi mendatangi orang-orang yang khusus-khusus datang. Nah, datang sini, mau ilangi. Nah, bisa juga ibaratnya seminggu sekali aja mendatangi ke rumah melajari. Nah, ada balalawas kayak kita nih berjam-jam, paling-paling 15 menit atau 10 menit, 5 menit, tapi jadi mendatangi guru rohani itu. Makanya kalau seandainya orang belajar secara akal kitab ini, mungkin belajarnya 100 tahun. Tapi kalau sidin hanya beberapa bulan. Nah, seperti inilah yang kita cari gurunya. Kalau guru kitab ini banyak, tetapi guru yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langka. Ada tapi langka. Yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langka, tapi ada. Di mana-mana ada. Kadzalika yadribullahu haqqa wal batil. Wa amma tamassuru yakunu fi suratir rububiyyah wa da'war rububiyyah yaji'u minhu lianna sifatul jalal wal jamal wa syaitan yatamassalu bi sifatil jalal. Nah, tetapi kalau setan ini bisa mendatangi kita mengaku Tuhan.
Nah, setan ini bisa mendatangi kita mengaku Tuhan. Nah, dan ini masalah tabuka ini kada harus anak mati dalam keadaan yang mungkin pian boleh kena pas ketika berdikir beruduk datang mengaku Tuhan. Ampe sudah ikam sembahyang ya, misalnya kan. Tamat sudah, sampai sudah aja. Ampe sudah. Berhenti saja sembahyang, sampai sudah putuh sudah. Nah, maka Allah Ta'ala berikan akal kita. Akal kita ini adalah nur. Akal kita ini adalah Nur Muhammad juga. Sebutannya dah. Di dalam kitab ini kan, Nabi Muhammad SAW itu namanya banyak nur tuh. Termasuk akal nih, akal diri kita nih adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akal Nur Muhammad tadi kita gunakan adalah menyuruh ampe sembahyang, adalah menyuruh tamat. Bahkan orang yang ahli marifat itu, orang terbuka hijab itu, semakin terbuka hijabnya, terbuka marifatnya, semakin haus tentang ilmu ataupun ibadah. Jadi itulah setan ini bisa menyerupai mengaku Tuhan. Tetapi hasilnya itu apabila dia mengarahkan kepada kesesatan, itu Bang. Kalau bisikan mungkin. Nah ini bisikannya kayak ini, udah kita belajar tuh tasawuf itu sudah cukup aja sudah. Nah, itu bisikan. Itu setan juga tuh. Pokoknya kalau mau menyuruh ampeh itu ya sudah. Mau ampeh menyuruh, ampeh berhenti mencari ilmu, berhenti sholat. Nah, pokoknya mengarahkan kepada kesesatan ya itu sudah. Kesesatan. Iya. Jadi ala basyiratin ana wa muttabi Yusuf. Isyaratu ilal waris al-kamil mursyid. Nah, jadi nabi itu kan kada ada lagi, tetapi ilmu kenabian ini diwariskan kepada namanya warisul kamil mursyid tadi, yaitu wali tadi. Wali yang dikasih izin tadi. Lahu basyiratun batinatun mislu basyirati min wajhi. Nah, ujian Nabi SAW bahwa sesungguhnya wali itu hampir sama, serupa basirahnya seperti aku, ujian Nabi. Nah, jadi dalam benar nih, kalau ketemu wali nang mutlak nih nang mutlak nih ngaleh. Wal muradu minhu al wilayatu al kamilatu kama asyara bihi ila biqauli waliyan mursyida. Jadilah apabila wali tadi toh sidin ini kan sudah basyirah tabuka, itu gunda ganti toh datang guru wali sidin. Wali-wali dunia itu datangan wali sidin semua. Wali yang besar, wali kutub datangan wali sidin, gunda ganti. Apalagi sidin ini masyhur sama, masyhur benar di langit itu di alam roh bahwa pulan bin pulan tinggalnya di kampung sini, di kampung ini. Maka wali yang lama-lama tuh nak ilangi silaturahmi, ingin sekali mau berjumpa. Oh ternyata pulan kah orangnya ini. Kenapa dia datang ke sini? Misalnya, aku izin mendengar nama kamu di langit masyhur. Jadi aku nih hendakai umpat juga. Hendak umpat berdakwah. Maksudnya kitab-kitab yang dikarang oleh aku tuh sampaikan juga. Nah, biasanya nggak itu. Apalagi orang tuh sudah besi tetel, besi pangkat tuh nah kewaliannya tuh. Maka wali-wali yang lain datangan. Manitipakanano ibaratnya risalah-risalah. Ini banyak ya
kita paku dibawa tapi menyampaikan salah. Tolong sampaikan yang ini yang benar. Nah, ini tarikatku aja sudah lawas kita pakai. Anak cucumu pada tahu lagi, tolong tagur. Nah, kayak itu kalau sudah walian mursyida. Jadi bagi kita nih, kita ulang lagi ya, kalau kita kada dipilih oleh Allah Ta'ala yang seperti ini, paling kada kita mengimani sidin tersebut. Karena ganjaran kita nih, ini ada ganjarannya lah. Barang siapa yang percaya lan wali ini bertamu dan beriman berhadapan muka, kita nih bisa diberkahin terus. Diberkahin ini maksudnya dihadiri hidin. Hidin ini hadir dalam hidup kita, tapi kita kadang melihat. Nah, itu tak. Dan ketika kita bisa melihat ketika akhir hayat, hidin hadir menjongkong. Dan kalau seandainya kita ini yang beriman tadi membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, hidin itu hadir. Dan hidin membela, dan hidin melajari sampai sukses orang deh sakaratul maut ini sukses sampai la ilaha illallah itu menghasilkan buah. La ilaha illallah itu cuma kalimat saja kan, tapi ada buahnya. Nah, buahnya ini yang kita harus panen ketika sakaratul maut. Buahnya yaitu adalah yang paling puncak adalah mahabbah dan terbukanya marifatullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita kisahkan semalam kan, itu buahnya. Jadi bagi orang tadi yang beriman, percaya dengan wali tadi sudah ibaratnya di sisi Allah Ta'ala terjaga. Walaupun wali tersebut meninggal dunia, maka dia akan hadir dalam kehidupan kita, memberikan berkah. Dan ketika kita sakaratul maut, beliau datang beserta rombongannya. Kan beliau ini punya guru juga, guru yang wasil guru hadir tuh ketika sakaratul maut, sampai guru kita tadi menyerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah lagi yang membimbingnya. Makanya ada orang meninggal dunia, kata beliau, cukup terang sudah, jangan tautan, terang sudah, Rafiqul A'la sudah, banyak kawan. Rafiqul A'la, orang la ilaha illallah hidin, tenang aja sudah, aku sudah Rafiqul A'la jadi, banyak kawan sudah, tenang aja. Nah itu tuh orang-orang beriman, dan itulah orang-orang ma'rifatullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ya, kalau diri kita yang awam ini diberikan petunjuk dan hidayah, dan kita ditemukanlah orang-orang yang dimaksud dalam kisah ini, dan mudah-mudahan kita dapat berkah daripada beliau. Dibarakati Al-Fatihah. Abdul Rizqi fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah, la ha illallah, la ilaha 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 illallah, la La ilaha illallah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu 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 Allah, 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 oh, oh,
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi ma'rifatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.